Gadis cantik bernama Lisa ini adalah mahasiswi di universitas ternama di kampungnya, bekerja sebagai tukang bersih-bersih kampung. Setelah menyelesaikan pelajaran demi membiayai kuliahnya, siang itu saat dosen Lisa akan meninggalkan kelas, tiba-tiba dia menuliskan soal untuk mencari kandidat kampus demi mengikuti Olimpiade Matematika. Berpikir jika belum ada siswa di kampus yang terlihat jenius, asisten dosen pun mentertawakan. Pak dosen tinggalkan uang 100.000 bagi yang berhasil menyelesaikan soal yang ditinggalkan. Pak dosen di atas papan tulis dan akan buktikan itu keesokan harinya. Lisa yang merasa mampu menyelesaikan soal yang ditinggalkan. Pak dosen di atas papan tulis pun dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri pun langsung menjawab soal. Kurang dari 1 menit baru saja meninggalkan kelas. Ternyata Pak dosen tidak sengaja meninggalkan alat tulisnya di meja kelas. Akhirnya Pak dosen kembali dan memastikan jika alat tulisnya masih ada. Melihat Lisa mengambil uang hadiah yang ditinggalkan, Pak dosen asisten dosen berpikir jika Lisa sudah mencurinya. Abaikan ucapan Asdos. Asdos pun meminta izin untuk menangkap Lisa. Hentikan langkah Asdos untuk mengejar Lisa. Rupanya Pak dosen terkejut melihat soal yang baru saja dia tinggalkan. Ternyata sudah mendapat jawaban. Berpikir jika Lisa adalah wanita jenius, mereka akhirnya mengajar Lisa tak hanya bekerja sebagai tukang bersih di kampusnya. Ternyata Lisa juga rela bekerja sebagai kuli bangunan. Sejak kecelakaan kerja yang mengakibatkan ayah menjadi cacat, Lisa akhirnya harus menjadi tulang punggung keluarganya. Tak tega melihat Lisa yang harus menanggung semua beban itu, ayah pun berusaha untuk membantunya. Berpikir untuk mengikuti Olimpiade Matematika dan hasilkan uang yang banyak, Lisa hanya minta restu dari ayahnya. Mendengar Lisa yang akan mengikuti Olimpiade Matematika, mandor yang tak lain adalah ayah dari teman Lisa di kampus pun meragukan kemampuan Lisa, minta Lisa untuk mundur dan berikan kesempatan itu pada putranya. Mandor pun berjanji akan berikan uang pengganti untuk keluarganya. Lisa pun dengan tegas menolaknya, terus merayu Lisa. Ibu Danu pun ikut membujuk agar Lisa menyetujui permintaan mereka. Tak ingin mengikuti keinginan mereka, Lisa pun terlihat memberontak. Siapa sangka Pak dosen yang mencari tahu keberadaan Lisa akhirnya menemukannya di konstruksi bangunan. Mengatakan jika tindakan keluarga Danu telah melanggar hukum. Dosen dengan tegas memperingatkan mereka. Melihat Pak dosen datang ke tempatnya bekerja, membuat Lisa pun bingung dan terkejut. Berikan formulir untuk mengikuti Olimpiade bernilai miliaran. Danu tak menyangka justru formulir pertama Olimpiade itu diberikan pada Lisa. Merasa jika dosen adalah orang yang tak bisa diajak bekerja sama. Sepertinya ayah Danu punya rencana yang busuk. Akhirnya mereka pun tinggalkan tempat itu. Minta izin pada ayah Lisa. Dosen pembimbing berjanji akan melakukan apapun demi keberhasilan Lisa. Mendengar ucapan dosen padanya, membuat Lisa yakin untuk memenangkan Olimpiade ini besok harinya. Dengan penuh percaya diri, Pak dosen pun membawa Lisa menghadap rektor kampus. Mengatakan jika hanya siswa yang mendapat beasiswa yang berhak mengikuti Olimpiade ini. Minta dosen untuk tidak melanggar aturan yang ada. Berpikir jika rektor hanya mementingkan donatur beasiswa, dosen pun mengingatkan hal yang membuat rektor murka. Minta dosen siapkan uang 100 juta agar bisa mengikuti Olimpiade ini. Membuat Lisa terkejut dan memberontak. Dosen yang tak terima direndahkan, akhirnya pergi tinggalkan ruangan itu. Sepertinya memang sudah jadi permainan rektor demi dapatkan uang sogokan dari para peserta yang ingin mengikuti Olimpiade ini. Menyambut salah satu donatur kampusnya. Sepertinya kali ini ayah Danu punya tujuan yang sama seperti orang tua yang mengikuti Olimpiade ini. Sementara itu ayah Lisa yang sudah mendengar kabar jika Lisa gagal mengikuti Olimpiade pun berusaha kumpulkan uang simpanannya. Minta Lisa untuk fokus saja belajar. Ayah Lisa berjanji akan dapatkan uang itu dengan cara apapun. Melihat ayah Lisa yang akan pergi bekerja, Lisa pun memohon agar ayah melupakan saja mimpi itu. Mendengar ayah Lisa yang sangat ingin Lisa maju ke Olimpiade, dosen Lisa pun berjanji akan pastikan Lisa maju dalam Olimpiade ini. Bawa semua uang tabungan miliknya untuk membantu Lisa. Dosen minta Lisa untuk fokus saja pada Olimpiade ini. Merasa tak pantas menerima uang miliknya, Lisa pun dengan halus menolaknya. Minta Lisa berjanji akan memenangkan Olimpiade. Sepertinya Lisa melihat ketulusan dosen padanya. Mengantar Lisa untuk mengejar impiannya di ibu kota. Dosen pun memberi semangat. Ayah Lisa yang khawatir putrinya cemas meninggalkannya di kampung pun berteriak seolah memberi kekuatan pada Lisa. Apa yang kau lihat? Cepat sana pergi. Berjanjilah pada ayah dan dosen pembimbingmu. Kau pasti bisa, nak.
Kumpulkan soal jawaban Olimpiade. Lisa berhasil menyelesaikan semua jawaban, kurang dari 1 jam. Bahkan pengawas Paul terkejut melihat Lisa yang mampu menyelesaikan ratusan soal yang dianggapnya itu sulit. Berpikir jika orang pintar sekalipun akan menyelesaikan semua jawaban kurang dari 4 jam. Sepertinya pengawas sangat takjub pada kecerdasan Lisa. Melihat hasil jawaban Lisa yang ternyata semuanya benar. Dengan penuh rasa percaya diri, Lisa yang sudah menuntaskan tes Olimpiade langsung menghubungi dosen dan keluarganya. Ayah Danu yang sangat menginginkan putranya memenangkan Olimpiade ini. Berikan uang sogokan pada seseorang untuk membantu putranya. Siapa sangka, ternyata orang yang ayah Danu temui itu ternyata kepala penyelenggara acara tersebut. Minta juri untuk mendapatkan soal jawaban milik Dan. Pria itu pun terkejut melihat semua hasil jawabannya. Tunjukkan semua hasil penilaian peserta Olimpiade. Sepertinya pria itu tidak ingin adanya kecurangan. Minta juri keluar dan umumkan kepada seluruh dunia siapa sang jenius yang sudah berhasil memenangkan Olimpiade tersebut. Keesokan harinya, Lisa yang sudah tidak sabar mendengar pengumuman kelulusan pun membawa ayah untuk ikut bersama menyaksikan kemenangan itu, bersama menyapa para wali peserta Olimpiade, dan mulai sebutkan nama peserta yang berhasil lolos seleksi ke tahap selanjutnya, serta umumkan pemenang pertama. Tak disangka, sesaat sebelum pengawas umumkan kemenangan, salah satu wali peserta, ada yang akan janjikan jika putranya menang, maka uang yang dia dapatkan sepenuhnya akan disumbangkan pada yayasan kampus. Mendengar kemurahan hati orang tua peserta, membuat pengawas turun dari panggung dan ucapkan terima kasih padanya. Bahkan pengawas pun tak ragu menyapa wali peserta Olimpiade yang lainnya, kecuali ayah Lisa. Menolak untuk menyalami ayah Lisa, Lisa pun terlihat sedih. Minta semua untuk tenang dan menyimak kembali, tak ingin mengulur waktu. Pengawas pun mulai umumkan hasil penilaian. Mulai dari urutan yang paling bawah, satu persatu nama peserta yang berhasil lolos pun dipanggil namanya. Dan minta siapapun yang namanya dipanggil menekan tombol untuk melihat urutan penilaian. Dapatkan beasiswa di kampus satu persatu. Namun belum ada satupun yang namanya berhasil menangkan Olimpiade emas luar negeri ini. Meyakinkan ayah jika namanya akan keluar di urutan pertama, ayah Lisa pun penuh percaya diri mempercayainya. Melihat nama Lisa yang dikorek, membuat pengawas terkejut dengan hasil penilaian yang ternyata sudah diubah. Umumkan jika nama kampus Lisa yang terdaftar. Sepertinya wali murid yang lain kecewa dengan hasil keputusan juri. Ayah Lisa terlihat sangat khawatir jika bukan nama putrinya yang akan disebut. Bahkan tak sedikit wali murid yang mengatakan jika kompetisi internasional saat ini sangat rendah. Tak lama kemudian, pengawas memberanikan diri menyebut nama Lisa untuk naik ke atas panggung. Meragukan semua juri, Danu sepertinya mencoba untuk mempermalukan Lisa. Bahkan tak sedikit wali murid yang minta agar pengawas membocorkan hasil penilaian milik Lisa. Merasa jika Lisa lemah, pengawas pun minta Lisa mengaku jika Lisa sudah curang dan dapatkan kunci jawaban dari seseorang. Melihat Lisa tak berkutik, akhirnya pengawas mencoret namanya dari daftar kemenangan. Mengatakan jika Lisa ada main dengan dosennya. Sepertinya Danu coba cuci otak pengawas. Mendengar ucapan Danu, membuat pengawas dan semua wali murid di sana sangat kecewa. Minta Lisa turun dari panggung dan menantang pengawas untuk mundur jika memberi kesempatan pada Lisa. Cepat turun, apa yang kau tunggu? Turun dari panggung itu sekarang juga. Minta Lisa untuk turun dari panggung. Pengawas pun mengancam akan menyeret Lisa keluar dari ruangan itu. Bahkan tak ada hati nurani sedikit pun. Dengan tega pengawas merobek kertas hasil penilaian milik Lisa. Aku memang hanya mahasiswi universitas dari kampung. Aku memang terlahir dari keluarga miskin, tapi aku tidak bisa menerima fitnahan ini. Ayah Danu yang tak terima jika Lisa menjawab. Mereka akhirnya mengatakan, jika Lisa terlalu berambisi mengikuti Olimpiade ini, tak ingin melihat semua orang menghakiminya. Lisa dengan berani menekan tombol untuk membuktikan hasil penilaiannya. Siapa sangka, ternyata niatnya dihalangi oleh Danu. Mengancam Lisa untuk tinggalkan panggung itu dan keluar dari ruangan. Keluar sekarang juga, atau aku panggil satpam untuk menyeretmu keluar. Sudah cukup kalian hina putriku. Aku tahu dia pasti tidak pernah curang.
Aku tahu betul siapa dan bagaimana putriku dengan baik. Mendengar Danu terus menghina dan memfitnah dirinya, Lisa pun sangat murka. Tak ada yang percaya pada dirinya, membuatnya sangat putus asa dan ingin berontak. Dengan keberaniannya, Lisa bertaruh. Jika kali ini dia gagal mendapat nilai yang sempurna, maka dia akan mundur dari Olimpiade. Tak ingin putrinya terpengaruh oleh provokasi Danu, ayah Lisa memintanya untuk tidak mengikuti keinginan mereka. Mengejutkan, ternyata nilai Lisa benar-benar sudah dicoret dari daftar kandidat kemenangan. Seolah tak percaya, sepertinya Lisa sangat kecewa. Kalian lihat, inilah pemenang urutan terakhir dari belakang kita. Silakan semuanya boleh ambil gambar terlebih dahulu. Dasar anak tak tahu malu, cepat turun sekarang juga. Sementara di tempat acara, semua orang menyoraki dan mempermalukan Lisa. Rupanya, pemimpin penyelenggara yang saat itu ditemui oleh Asdos Lisa menyampaikan hasil penilaian Lisa yang berada di urutan ke-5 seluruh dunia. Apa kita masih ada waktu ke sana? Padahal aku sudah lakukan semua yang terbaik. Kalau begitu, tak ada pilihan lain. Pemenang kita hari ini. Tak perlu berlama-lama, mari kita lihat hasil dari pemenang kita hari ini. Mainkan tombol dan tunjukkan hasil penilaian Danu di hadapan semua orang yang ada di ruangan itu. Ainu pun bersorak seolah nilainya adalah nilai yang terbaik. Siapa sangka, tiba-tiba saja nama juara pertama Olimpiade Matematika Internasional berubah menjadi nama Lisa. Melihat nama Lisa yang keluar dengan hasil penilaian yang sempurna, membuat ayah dan dosen pembimbing Lisa sangat bangga dan bahagia. Sementara itu, orang-orang yang tak menerima kemenangan Lisa pun menganggap ini pasti ada kecurangan. Buktikan jika dirinya berhasil. Lisa dengan bangga membawa ayahnya naik ke atas panggung. Terharu dan bangga melihat putrinya berhasil. Ayah Lisa pun menangis bahagia. Putriku, akhirnya kau bisa berhasil, nak. Semua ini berkat doa dan dukungan ayah. Tak rela jika Lisa mengalahkannya. Danu pun menantang Lisa. Bukankah tadi skornya kosong? Kenapa tiba-tiba namanya bisa muncul jadi urutan pertama dengan nilai sempurna? Bagaimana jika aku buktikan dengan hasil tes biasa? Apa kalian masih berani menganggap Lisa bisa mengalahkanku? Bukankah kalian lihat sendiri Lisa memiliki orang dalam, yaitu dosen pembimbingnya sendiri? Minta ayah dan hubungi penyelenggara dan orang yang bisa membuktikan jika Lisa bukanlah tandingannya. Tanpa ragu ayah, Danu pun menghubungi ketua penyelenggara dan memintanya untuk datang sekarang juga. Mengetahui jika ayah Danu yang menghubungi ketua penyelenggara, minta Asdos mengangkatnya. Sebenarnya ada yang ingin kutanyakan. Apa ada masalah dengan hasil skor penilaian ini? Dengan penuh keyakinan, Asdos memastikan jika hasil penilaian sudah dilakukan secara terbuka dan tidak ada kecurangan sedikit pun. Menuduh jika Lisa sudah melakukan kecurangan. Danu yang tak terima pun menampar wajah Lisa. Minta Lisa mengakui kecurangannya. Danu pun masih menganggap jika dirinya lah yang berhak menjadi nomor 1. Kejutkan kedatangan tim penyelenggara Olimpiade. Sekali lagi dia umumkan bahwa Lisa adalah pemenang peringkat ke-10 antar dunia. Tak percaya dengan hasil panitia penyelenggara. Tiba-tiba Danu dengan beraninya melapor bahwa Lisa sudah melakukan kecurangan. Seolah tak percaya dengan ucapan Danu, tim penyelenggara pun membantah tuduhannya pada Lisa. Bahkan wali siswa yang lain pun meminta bukti. Demi kebaikan bersama, salah satu tim penyelenggara meminta untuk memberikan soal yang bisa dijawab oleh Lisa hanya dalam hitungan detik. Baiklah Lisa, apa kau bersedia jika kami beri soal baru? Aku akan melakukannya. Berikan soal yang sangat rumit pada Lisa. Baiklah Nona Lisa, bisakah kau menjawab soal ini hanya dalam waktu hitungan detik? Berikan waktu kurang dari 10 detik. Sepertinya Lisa tidak takut dan sangat antusias mengerjakannya. Soal ini cukup rumit dipecahkan. Percayalah anak itu pasti tidak bisa menjawabnya. Jangan menyerah nak, lakukan yang terbaik. Ayah akan selalu percaya padamu. Merasa jika Lisa tak mampu memecahkan soal dan jawaban dengan waktu yang hampir habis, Danu sangat yakin jika dirinya lah yang akan menang. Ketika tim penyelenggara yang hampir ragu, akhirnya Lisa bisa menjawab dan membuat semua orang terkejut melihatnya. Ternyata Lisa bisa menjawabnya dengan lancar, tanpa adanya tekanan sedikit pun.
kau menjawab di waktu yang hampir habis. Tapi setidaknya aku sudah menjawabnya dengan benar, bukan? Tapi dia sudah menjawabnya. Melihat jawaban yang singkat dan tepat sasaran, membuat pria ini merasa bangga pada kemampuan Lisa mengakui di hadapan seluruh peserta dan orang tua yang ada di sana bahwa tim penyelenggara tidak pernah sekalipun melakukan kecurangan dalam penilaian. Danu yang tak terima meminta tim penyelenggara untuk memberikannya soal kembali yang lebih rumit. Bahkan tim penyelenggara yang tak lain adalah pemimpin acara tersebut meminta Danu untuk berbesar hati, akui kekalahannya, dan minta Danu untuk sadar jika dirinya lah yang sudah berbuat curang. Minta panitia penyelenggara bacakan hasil nilai yang sudah dia dapatkan. Ternyata Danu hanya mendapat skor 25 saja. Tak terima ayah, Danu menyuap dirinya. Akhirnya ketua penyelenggara melaporkan dirinya ke pihak yang berwajib. Bahkan dengan tegas ketua penyelenggara memberikan sanksi pada Danu untuk tidak diperbolehkan ikut berpartisipasi lagi. Mendengar pernyataan itu, ayah Danu pun memohon agar ketua memberinya ampun dan kesempatan untuk Danu. Profesor, aku mohon maafkan aku. Tolong jangan libatkan putraku. Justru ini adalah kesempatan terbaik untuk kalian menyadari kesalahan kalian. Berikan sertifikat kemenangannya. Akhirnya Lisa bisa buktikan jika dirinya mampu mengalahkan dunia, dapatkan uang miliaran dan pendidikan gratis sampai selesai. Hari ini Lisa membuktikan bahwa seorang yang miskin dan lemah sekalipun tidak akan kalah jika melakukan semua usaha dengan tekun dan kerja keras yang nyata. Tepati janji menjadi sang juara. Akhirnya Lisa bisa kembalikan senyum di wajah orang tuanya. Berjanji akan obati ayah hingga pulih seperti sedia kala. Sepertinya Lisa memang anak yang sangat berbakti. Tawarkan Lisa untuk bergabung dengan perusahaannya. Ketika lulus kuliah nanti, Profesor meminta Lisa untuk terus maju dan bersemangat untuk bangkit dan berkembang lebih baik lagi. Tak disangka melihat Lisa yang sangat cerdas, membuat semua orang di sana akhirnya kagum dan ikut memberikan semangat padanya. Akhirnya Lisa buktikan pada dunia bahwa dia adalah wanita yang hebat.